Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibum mimmak tasabu walin nisa'i nasibum mimmak tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya DJ Hilman, DJ Dai Juara, insyaallah. Beda ya. Udah laga apa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kita sudah sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah terus memberikan kita kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan semua amalan ibadah kita, baik itu fardu maupun sunnah. Tapi yang lebih penting lagi, semoga Allah meridhoi serta menerima amalan ibadah kita ini. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Karena buat apa ibadah kalau nggak terima, gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap bersihkan niat, tetap teguhkan niat, dan tetap bersihkan hati. Ngomong-ngomong tentang masalah hati yang bersih artinya jauh dari penyakit. Ya, gak usah pakai masker, hati yang bersih ya. Biar hatinya bersih, gak usah pakai masker, gak usah minum obat-obatan, nggak ada hubungannya. Hati yang bersih caranya, iya, kita cari tahu dulu apa penyakit hati. Dan yang akan kita bahas, salah satu hal yang akan kita bahas dalam video ini adalah penyakit hati yang ini tuh sering dirasakan oleh semua orang. Tetapi istilahnya saya bakal mengambil dari istilah yang sangat populer di kalangan para remaja umur 30 tahunan dan 40 tahunan awal, yakni penyakit hati yang disebut dengan julid katanya. Saya aneh banget, julid jadi penyakit hati. Ya iri maksudnya ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena salah satu syarat dari bahasan kita agar jadi unik ya, kita namai aja penyakitnya julid. Ya julid atau yang biasa kita kenal dengan bahasa sehari-hari iri, itu memang menjadi istilahnya penyakit yang begitu umum ya. Tidak setiap kita buka Instagram, setiap kita lihat YouTube, setiap kita lihat Facebook, lihat orang lain terlihat begitu senang, tiba-tiba terasa hati yang iri, kemudian gatel rasanya buat menjulidi gitu ya. Tapi kalau ngobrolin julid nggak sah rasanya kalau kita nggak ngobrolin dari mana sih kata julid itu berasal. Dan bagi para kaum muda di sana yang masih muda perasaannya ya, julid itu berasal dan itu tuh dipopulerkan oleh salah satu artis favorit kita, selebriti tanah air yang bernama Syahrini ya. Ada yang masih kenal Syahrini? Saya masih kenal, tapi ternyata udah jarang muncul ya di media sekarang. Syahrini yang kita tahu semua dengan gaya hidup yang begitu mewah, lavish and extravagant ya, yang pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri pakai jet pribadi ya, menenteng tas Hermes yang berharga miliaran. Ya, sering menuai istilahnya komentar yang tak sedap dari para netizen. Dan dari hal inilah keluarlah kata julid. Julid, kenapa jadi Z ya? Julid maksudnya, keluar kata julid ya. Jadi untuk mengomentari para netizen ini, kalian julid ya, maksudnya kalian iri. Saya kan bisa, kalian enggak, kalian kok komentarnya enggak sedap, dasar julid gitu maksudnya mungkin ya. Dan dikutip dari wallipop.detik.com, ngutip kayak ini ya, kayak karya ilmiah aja ya. Dan serta kapanlagi.com, kata julid katanya berasal dari kosakata bahasa Sunda. Saya orang Sunda baru dengar loh, katanya bin julid. Mungkin saya pernah dengar tapi tidak umum ya, yang artinya iri atau dengki ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri ya. Ini apaan sih videonya? Atau karya ilmiah enggak ya?
Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata julid sebenarnya belum terdaftar. Tetapi jika kita artikan padanan katanya, yakni iri itu artinya merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, ya, atau keberuntungan orang lain, atau hal sebagainya ya, yang mirip ya. Jadi tidak senang ketika orang lain itu beruntung, ketika orang lain itu memiliki kelebihan gitu ya. Atau bisa juga diartikan sebagai sifat cemburu, sifat sirik, dan juga sifat dengki. Itu iri yang kita artikan sebagai julid gitu ya. Itu arti julid menurut KBBI. Tapi ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah tausiah, insya Allah ya. Bagaimana pandangan Islam tentang julid atau iri ini, teman-teman semua? Nah, pandangan Islam tentang julid atau iri ini dituangkan dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 32 yang tadi di awal sudah saya bacakan, yang artinya, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kita lihat asbabun nuzulnya ya, dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan, diceritakan kepada Sufyan dari Ibnu Abu Nujaih dan dari Mujahid yang menceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, wahai Rasulullah, kaum pria dapat ikut berperang, sedangkan kami kaum wanita tidak dapat ikut berperang. Dan bagi kami hanya separuh warisan yang diterima laki-laki. Dan inilah alasan kenapa ayat ini turun pada saat itu. Ya, nggak bisa disebut julid sih ini mah ya, enggak. Ini iri dalam hal agama. Jadi iri dalam hal agama pun bisa disebut iri juga ya. Salah satu penyakit hati yang yang Allah larang ya, sampai Allah mengeluarkan ayat ini pada waktu itu ya. Itu asbab nuzulnya kenapa ayat itu turun. Tapi apa sih yang dapat kita pelajari dari ayat yang sudah disebutkan tadi? Yang dapat kita pelajari adalah yang pasti adalah larangan Allah pada perbuatan manusia yang tidak senang ketika orang lain memperoleh suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu didapat dari Allah. Kok nggak senang pada orangnya yang dapat? Orang itu juga dapatnya dari Allah. Ya mungkin karena mereka segan gitu ya, nggak mampu, nggak senangnya ke Allah, jadi nggak senangnya ke orang itu. Tapi nggak make sense kan? Padahal Allah menciptakan manusia itu dengan kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Pasti gitu kan ya. Baik itu laki-laki punya kelebihannya, perempuan punya kelebihannya. Bahkan di antara laki-laki dan di antara perempuan, setiap orang memiliki kemampuan yang lain-lain, ya, kelebihannya lain-lain gitu ya. Jadi, dan itu semua sudah menjadi takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa iri juga? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau mau protes ya ke Allah. Tapi nggak usah protes. Allah memberikan solusinya dalam ayat itu juga, ya. Ayat ini menerangkan pula bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Nah, ini salah satu jenis solusinya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kita usahain aja, kita terus berusaha aja, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, bekerja semaksimal mungkin. Buat apa menjulidi orang lain ya? Maksimalkan waktu dan usaha, tenaga, energi kita untuk melakukan hal maksimal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Baik laki-laki para kaum muslimin maupun perempuan para kaum muslimah. Ya, jadi dilarang iri hati kepada karunia yang telah Allah titipkan kepada orang lain. Ya, alih-alih iri hati, malah kita terus berusaha, bekerja semaksimal mungkin. Dan satu lagi, memintalah kepada Allah secara langsung, ya, kepada Allah atas sebagian dari karunia-Nya. Niscaya Allah memberi, dan karena Allah Maha Pemberi juga. Jadi teman-teman, mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai tonggak apa? Yang membuat kita dapat semakin yakin bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik, tanpa melupakan bahwa kita itu dituntut untuk terus bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya, atas dasar tentunya untuk meraih kemurahannya. Dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Allah tadi sudah kita sebutkan,
yakni meminta kepada Allah agar kita pun diberikan sebagian dari karunia-Nya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, jadi tidak akan ada doa dan usaha yang sia-sia. No julid, keep working, keep trying, and keep praying. Itu mungkin pesan dari saya. Sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf videonya overtime 3 menit lebih. Saya tutup video ini, tausiah ini, insya Allah tausiah ini dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.